Apakah kalian selalu bertanya, "Bang, aplikasi terbaik untuk baca manga itu ada di mana? Baca manhwa ada di mana? Baca novel ada di mana?" Tenang saja, Mimin akan memberitahu pada kalian satu aplikasi untuk baca manga, baca manhwa Korea, baca manhwa Cina, dan juga baca novel sekaligus. Yang dimana aplikasi itu yang Mimin sering gunakan bernama Komi. Kalian bisa dapatkan di Play Store atau kalian klik link di deskripsi. Di sana kalian bisa membaca manga Boruto, Kimetsu no Yaiba, bahkan One Piece dengan updatean chapter terbaru. Tidak hanya itu, di sana kalian bisa membaca novel, bisa membaca manhwa Korea seperti Solo Leveling dan juga Look Sim, ataupun manhwa Cina yang dimana kultivator semua. Dan di aplikasi itu kalian bisa memilih bahasa Inggris, Indonesia, Vietnam, ataupun Thailand jika kalian mengerti. Di aplikasi itu terdapat banyak sekali manga. Bagi kalian yang suka manga Boruto dan kalian capek nonton animenya ketinggalan jauh, kalian bisa cek di Komi. Di sana ada Boruto juga. Boruto di sana sudah sampai ke bab terbarunya. Dan gambarnya tidak perlu diragukan lagi karena kualitasnya HD sekali. Jadi bagi yang suka baca manhwa, manga, dan juga novel dengan updatean terbaru secepatnya, kalian bisa download saja Komi. Langsung di Play Store atau di link deskripsi kalian bisa pencet di sana. Jangan lupa Komi. Di depan menunya terdapat banyak sekali manga yang populer. Tetapi jika kalian ingin mencari manhwa ataupun yang lainnya seperti novel juga, kalian bisa cari di mesin pencariannya. Di sana kalian klik aja dan tulis apa yang kalian mau cari. Dan dijamin apapun yang kalian cari pasti ketemu karena aplikasi ini 99% terlengkap. Kali ini kita akan alur baru yang dimana bercerita tentang seorang pria yang dari kampung menuju ke kota. Yang dimana di kota tersebut banyak sekali penjahat sampai dibikin regu pahlawan. Dan di suatu tempat ia bertemu dengan seorang gadis. Gadis itu adalah pahlawan yang sangat kuat namun ia tidak menyadarinya. Komik ini asli berjudul Big Hero's Girlfriend. Kita langsung saja masuk ke part 1. Di part 1 diperlihatkan suasana di siang hari yang begitu damai. Banyak orang berlalu lalang, bahkan orang tua pun duduk dengan damai. Tetapi ada suatu kejadian aneh di sana. Pak tua ingin ditabrak oleh mobil jeep dengan kecepatan tinggi. Pak tua itu untung bisa menghindarinya. Ada apa ini? Kenapa? Terlihat mobil jeep itu dikejar-kejar oleh beberapa mobil polisi. Dalam mobil jeep itu terlihat ada sosok preman. Ia membawa uang banyak sekali. Bos, lihat, akhirnya mereka mengejar kita. Kupikir mereka terlalu takut untuk menangkapmu sekarang. Ya, haruskah ku beri sedikit penghargaan? Terlihat bos itu bernama Scarface. Dia adalah buronan tingkat nasional. Catatan kriminalnya pembunuhan dan juga perampokan. Ia berkata, "Oke, biar mereka tahu rasa." Anak buahnya itu keluar dari mobil itu lewat atap, yang dimana ia memegang RPG atau bazooka. Lalu ia menembakkannya ke mobil-mobil polisi di sana, yang membuat mobil polisi berantakan dan hancur. Karena hal itu mereka berdua tertawa. Selamat menikmati. Ya benar, benar-benar seperti kota kecil saja. Bahkan negara ini pun tak sanggup untuk menangkapku. Ya kau benar bos, kita bisa hidup bahagia selamanya. Tetapi bos itu yang bernama Scarface menyadari sesuatu hal. Ternyata di depan mobil jeep dia ada seorang wanita yang lagi berjalan. Wanita itu berkata, "Aku ngantuk. Siapa sih? Suara apa sih? Berisik sekali." Lalu kita diperlihatkan seorang pria pemeran utama bernama Lee Chuang. Kita sebut aja Lee Chuang. Ia berkata sambil jalan, "Besok adalah hari pertamaku sekolah. Kira-kira seperti apa ya teman-teman di sana?" Namun ia menyadari sesuatu hal. Ada apa? Kenapa berisik sekali di sini? Ternyata Lee Chuang berada di tempat yang sama dengan kejadian perampokan itu. Terlihat seorang wanita itu ingin ditabrak oleh mobil jeep. Lee Chuang segera berteriak, "Menghindar, bahaya!" Tetapi mobil jeep itu langsung hancur. Tak tahu kenapa wanita di sana selamat. Melihat hal itu, Lee Chuang sangat terkejut. Apa? Bagaimana bisa?
dan mobil itu jatuh tepat di hadapan Li Chuang. Untung saja ia bisa menghindarinya. Buset, hampir saja. Tapi tunggu deh, gadis itu. Terlihat gadis yang tadi ingin ditabrak oleh mobil jeep, dia selamat, tidak terjadi kenapa-napa. Wanita itu bahkan cuma berkata, ternyata cuma nyamuk ya. Aku bosan dan lapar, aku pengen makan sesuatu. Namun ada uang jatuh dari langit karena gara-gara mobil jeep itu sudah hancur. Uang perampokan itu berhamburan. Ini banyak sekali uangnya, pecahan 100 ribuan. Yes, aku bisa makan. Wanita itu sangat senang sekali. Lalu ia pergi begitu saja. Li Chuang yang melihat hal itu sangat terkejut. Apa-apaan ini? Lalu ia mengingat suatu kejadian yang dimana ada orang yang berpesan pada dirinya, Li Chuang, jika kau cukup kuat nanti, mungkin kau akan menemukan The Dragons. Li Chuang akhirnya tersadar. Ya, akhirnya aku menemukan apa yang ku cari selama ini. Diperlihatkan keesokan harinya di situasi damai, Li Chuang berpikir, aku tak percaya bertemu dengan naga legendaris kemarin. Aku sangat bersyukur pindah ke kota Longqiu. Tapi kenapa penyakitku harus kambuh saat itu? Penyakit aneh ini yang membuatku tidak bisa bergerak saat situasi bahaya atau sedang tegang. Sial, andai saja aku bisa bergerak, pasti aku akan berterima kasih. Sepertinya mustahil, aku hanya bisa berharap untuk melihatmu satu saat hari nanti. Namun Li Chuang tidak sengaja menabrak orang di sana. Aku minta maaf ya. Tetapi dua orang itu sangat kesal. Kau ini ya, bagaimana bisa seenaknya saja menabrak orang lalu minta maaf begitu saja? Kenapa kau masih melotot? Cari mati ya? Rupanya penyakit Li Chuang kambuh saat ini. Ia tidak bisa bergerak karena ia sangat takut. Ia hanya bisa berpikir, apa yang harus aku lakukan? Lalu flashback, terlihat Li Chuang kecil. Kenapa mereka selalu membandingkanku dengan kakak? Tak bisakah aku menjadi seorang pahlawan? Kakaknya berkata, Li Chuang, ini adalah zaman modern, di mana yang kuat dan tampanlah yang bisa disebut pahlawan. Yang jelek hanya bisa digolongkan sebagai monster. Li Chuang bertanya, jadi apa aku cuma bisa menjadi monster? Kakaknya pun menjawab, tidak juga. Kuncinya adalah kekuatan. Saat kau cukup kuat nanti, kau bisa berubah. Ya, saat itulah kau bukan lagi seorang monster, tapi seorang naga. Naga Jiuzhou. Perkataan itulah yang Li Chuang ingat selama ini. Li Chuang juga berpikir, ya sekarang bagaimana mungkin aku bisa menjadi seekor naga? Namun dari belakang sana ada sosok wanita yang kemarin Li Chuang temui. Oi, kalian berandalan, jangan menganggap serius lah, brengsek. Terlihat dua orang itu sangat kesal. Apa kau bilang, siapalah dirimu? Cewek sialan, ku peringatkan kau. Tetapi wanita itu memukul preman-preman di sana. Preman-preman di sana langsung bucat. Wanita itu bahkan tidak mengeluarkan tenaga penuhnya. Melihat hal itu, Li Chuang sangat terkejut sekali karena ia berhasil juga bertemu dengan wanita yang kemarin. Dan terlihat dua orang itu langsung tak sadarkan diri. Wanita itu berkata, kau, minggirlah. Ku bilang minggir, apa kau tuli? Wanita itu juga berpikir, tunggu, ini terlalu dekat dengan area sekolah. Kalau ada guru yang melihatku bisa gawat. Lagian aku menemukan uang banyak kemarin. Suasana hatiku harusnya sedang baik. Sebaiknya aku lepaskan sajalah dia. Wanita itu segera pergi dari sana. Ya, dia sangat beruntung kali ini, pikir wanita itu. Tetapi Li Chuang memanggilnya. Dan Li Chuang ingin mengatakan sesuatu kepada wanita itu. Li Chuang segera menghampirinya. Setelah lama aku akhirnya bisa menemukanmu lagi. Wanita itu berpikir, orang ini ngapain sih? Lihatlah mukanya yang ngeselin, sepertinya punya niat buruk. Apa katanya tadi? Akhirnya dia menemukanku. Bukankah itu kata-kata yang sering diucapkan oleh orang yang... ternyata begitu. Dia ingin duel denganku kah? Dia ingin menantangku. Kira-kira dia membawa teman atau tidak ya? Wanita itu berkata, apa yang kau tunggu? Cepat, kelasku akan segera dimulai. Pada akhirnya Li Chuang memberikan secarik surat kepadanya. Sebenarnya aku tak menyangka akan bertemu denganmu kemarin, dan aku pikir tak akan punya kesempatan lain.
Wanita itu segera mengambil surat dari Li Chuang. Tanpa berkata apapun, ia pergi begitu saja. Tetapi wanita itu berkata lagi, berhubung kelas akan segera dimulai, sampai jumpa di atap sepulang sekolah. Dan awas, jangan sampai terlambat. Mendengar hal itu, Li Chuang sangat bingung. Wah, bagaimana ini? Emangnya ada apa? Kenapa dia ingin bertemu denganku di atap ya? Ya, nanti juga tahu alasannya sih. Lihat saja nanti. Li Chuang melihat ke ponselnya. Ternyata jam 8 pagi. Astaga, ini hari pertamaku sekolah. Aduh, bisa terlambat. Dia pun berlari dan ia masih terfikir perkataan kakaknya itu. Ia ingin mencapai cita-citanya, akan menjadi seorang naga. Diperlihatkan di ruang kelas. Pada tahun 2139 sebelum Masehi, meteorit yang dikenal sebagai The Sword jatuh ke bumi. Namun seorang wanita tidur di atas mejanya. Tak lama ia terbangun. Ternyata wanita itu adalah wanita yang ditemui oleh Li Chuang. Aduh, sakit sekali kepalaku. Apa kelasnya sudah berakhir ya? Terlihat guru di depan sana berteriak, Su Jiang, ini sudah ketiga kalinya. Berapa meja lagi yang ingin kamu hancurkan? Rupanya wanita itu bernama Su Jiang. Kita panggil saja Su Jiang. Su Jiang melihat ke mejanya. Ternyata mejanya telah retak-retak. Rupanya ia mempunyai kekuatan super. Benar, dia adalah seorang naga sepertinya. Su Jiang melihat hal itu. Ia sangat takut untuk menggantinya. Ia pergi begitu saja. Sampai jumpa lagi ya Pak Guru. Guru itu berteriak, hei, tunggulah Su Jiang, saya belum selesai. Lalu diperlihatkan di atap sekolah. Terlihat Li Chuang sedang menunggu Su Jiang. Sebenarnya apa yang dilakukan saat janjian bertemu di atap sekolah? Lalu tak lama dari sana, ternyata Su Jiang telah datang. Apa, kau bercanda? Bukankah kau memberiku surat tantangan pagi ini? Surat tantangan apa? Kata Li Chuang. Ya, kau orang yang mengejarku tadi pagi kan? Apa aku salah orang? Itu bukan surat tantangan, jawab Li Chuang. Su Jiang pun berpikir, mustahil, aku nggak pernah menduga akan mendapatkan yang seperti ini. Surat ini seperti apa yang dikatakan Jing Qiu tentang cinta dan kasih sayang rupanya. Su Jiang berkata, aku tak tahu apa alasanmu melakukan ini, tapi kusarankan kau memikirkannya baik-baik. Seperti yang kau lihat, aku ini gadis bertemperamen buruk, aku pemalas dan ceroboh. Aku juga tidak tahu cara berpakaian, dan satu lagi, aku tak bisa melakukan pekerjaan rumah. Mungkin akan sulit untukmu. Tapi di sisi lain, seperti ada monster yang datang. Dan coba pikirkan lagi, kita bahkan tidak tahu nama satu sama lain. Bukankah terlalu terburu-buru? Melihat hal itu, Li Chuang berteriak, awaslah, awas, ada... Dan ia memeluk Su Jiang, menyelamatkan dirinya. Su Jiang pun bertanya, apa yang terjadi? Entahlah, tiba-tiba saja, jawab Li Chuang. Rupanya ada monster di sana yang muncul. Aku tak mengerti kenapa tugas pertama dari perusahaan dimulai dari sekolahan ini. Monster itu terlihat sangat besar sekali. Monster itu bernama Steel Dragon, dan ia anggota perusahaan bioteknologi. Steel Dragon berkata, ya sudahlah, namanya juga tugas. Hei kalian berdua, maaf mengganggu waktu pacaran kalian. Kalian akan mati hari ini. Mendengar itu, Su Jiang dan juga Li Chuang terkejut. Namun flashback 15 menit yang lalu, ada sebuah truk besar yang melintasi jalan raya. Dari truk itu keluarlah Steel Dragon. Rupanya Steel Dragon ini ada orang yang mengirimnya untuk mengacaukan kota. Steel Dragon itu melompat dari truk itu. Dan terlihat di sebuah lab ada dua orang di sana. Satu orang yang duduk, ia berkata, oh, untuk pertama kalinya efeknya lumayan bagus. Ya, para pelanggan kita pasti akan sangat puas dengan debut ini. Dari belakang seorang ilmiah juga berkata, sebelumnya kami telah melakukan 73 percobaan. Jika tes kali ini berhasil, maka bisa dilakukan produksi massal. Lalu dalam bentuk yang sekarang bagaimana? Pria itu menjawab, ya, sepertinya aku akan melihat-lihat terlebih dahulu. Lalu ia ditujukan suatu tempat. Silakan lihat ini dulu, kata ilmuwan. Pria itu diperlihatkan dapur labnya.
Ini adalah tangki inkubasi cabang 12 bintang. Setiap objek eksperimen stabil dan dapat dikontrol dalam keadaan normal. Selain Steel Dragon nomor 1, kami juga mengatur salah satu dari mereka untuk cadangan tes pertempuran yang sebenarnya. Jadi tak perlu khawatir. Pria itu sangat senang. Kalau begitu, biarkan Steel Dragon nomor 1 mewakili 12 bintang. Dan mari kita tunjukkan pada pelanggan skuad apa perusahaan kita. Ilmuwan menjawab, "Bos, komunikasi internal baru saja terputus. Sepertinya Zenki telah mengirim pasukan." Bos berkata, "Akhirnya datang juga ya, Zenki Liga." Mari kita hiasi acara kita dengan kematian mereka. Terlihat di tengah-tengah kota. Kota telah hancur lebur gara-gara Steel Dragon. Monster itu menghancurkan seluruh kota. Ia berkelana kemana-mana. Percuma saja, kalian itu cuma cangkang yang terbuat dari tong sampah. Kalian bahkan tak mampu menghentikan satu langkahku. Terlihat Steel Dragon bahkan mampu mengalahkan tank. Tank bahkan dibengkokkan olehnya. Membosankan sekali. Tidak adakah lawan yang lebih menarik? Aku bahkan belum mengeluarkan kekuatanku. Dari belakang Steel Dragon ada suara. Apa itu tadi? Sepertinya ada pria yang menarik di sini. Terlihat dari belakang Steel Dragon muncullah pahlawan nomor 0237 Twin Gun General. Lalu pahlawan nomor 0333 Steel Eater. Pahlawan nomor 0071 Justice Enforcer. Mereka adalah pahlawan yang dikirimkan. Steel Dragon hanya berkata, "Wow, penampilan kalian boleh juga. Kalau kalian punya gerakan khusus, lakukan dengan cepat. Aku sudah gatal." Justice berkata, "Hei semuanya, dengar ya. Bencana telah berlangsung selama 18 menit 36 detik. Target tergolong Zeus Superior. Kita harus menghentikannya sebelum menghancurkan seluruh kota. Twin Gun, Steel Eater, gunakan formasi." Mereka bertiga mengkroyok Steel Dragon. Terlihat Steel Eater ternyata kemampuannya menembakkan benda dari dalam mulutnya yang ia hirup. Tembakan logam, terimalah ini. Namun Steel Dragon bisa menahannya. Kau serius menyerangku dengan kelereng kecil? Ini terasa geli. Tetapi dari bawah sana ada Twin Gun, Jet Skateboard, plus Dual Fire Shot. Dan dari depan ada Justice yang menyerang secara langsung. Hoi, kau lihat apa? Pergilah ke neraka. Ledakan besar terjadi di sana. Yah, bagaimana? Itu adalah serangan Iron Gas Attack kami, kata para pahlawan. Tetapi terlihat beberapa menit kemudian, kota sudah sepi sekali. Terlihat Steel Dragon tidak kalah juga. Tak peduli kau monster atau apapun itu, selama kita bekerja sama, kita bisa mengalahkanmu. Justice terlihat sudah bucat-bucat di mulutnya. Apa, mengalahkanku? Kata Steel Dragon. Jangan meremehkan kekuatan Steel Dragon kami. Dan terlihat Justice sampai ketakutan dan lari terbirit-birit. Dan ia minta tolong pada Twin Gun. Ya, terima kasih bro ya. Twin Gun menjawab, bukan saatnya mengatakan hal itu. Steel Dragon tambah marah. Pahlawan-pahlawan sampah, seharusnya kalian mati saja. Ia menyerang Twin Gun hingga Twin Gun tidak berdaya dan bucat-bucat. Justice pun berteriak, "Twin Gun, tidak!" Tetapi Steel Dragon yang marah. Selanjutnya giliranmu. Tetapi dari langit ada meteor yang jatuh. Karena hal itu Steel Dragon harus menahan meteor besar itu. Rupanya meteor itu berasal dari Steel Eater. Bagaimana rasanya tertimpa meteor? Terlihat dia juga sudah kecapean karena pahlawan tinggal dia sendiri. Sebenarnya aku tak ingin melakukan ini, kata Steel Eater. Tetapi Steel Dragon bisa melemparkan balik meteor itu sehingga Steel Eater meninggoy bucat-bucat di mulutnya. Pada akhirnya pemenangnya adalah Steel Dragon. Monster itu tidak terkalahkan. Lemah sekali. Lalu diperlihatkan di dalam lab itu. Pria itu berkata, dengan kekuatan seperti itu, bahkan Liga Zenki hanyalah sekelompok sampah. Ya, perintahkan dia untuk menyerang sekolah.
pelanggan kita butuh lebih banyak rangsangan. Ya, siap bos, kata para ilmuwan. Bos itu juga tertawa. Pergilah Steel Dragon, hancurkan semuanya. Biarkan para idiot itu dikuasai oleh rasa takut. Dan itulah untuk part 1 di komik baru ini. Terima kasih yang telah mengikuti dan tunggu alur kelanjutannya. Oh iya, by the way, sebenarnya ada komik lain yang Mimin tidak lanjutkan, bukan karena kenapa-napa, karena komik lain itu selalu dolar kuning guys. Jadi sampai sini dulu, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe dan terus ikuti channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.